Ya, itu mungkin salah satu kelebihan statistik di sini ya Pak ya. Jadi kita membahasakan output apa yang kita dapat, biar orang lain yang baca itu kayak nggak bingung gitu. Halo UC People, bertemu kembali di topik yang tentunya akan menarik bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa yang pasti akan melalui hal ini, yaitu tugas akhir. Selamat siang Bu Dominik, atau selamat pagi ya. Kita selalu pagi terus, selalu semangat terus, jadi selamat pagi Bu Dominik. Pagi, Pak. Nah, di depan kita ini sudah hadir seorang yang sangat ahli begitu ya di dalam bidangnya. Beliau ditugaskan di LPPM dan mengurusi hal yang sangat diperlukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita di UC ini, yaitu mengurus tentang data-data penelitian gitu. Ibu, ada cerita menarik tidak Bu ketika Ibu menjalankan tugas sebagai pengelola data-data yang masuk di LPPM Universitas Ciputra? Kalau untuk pasti ada sih Pak, kayak hal-hal yang menarik gitu kan, tentang selama ini saya ngolah terus saya mengurusi tentang data-data mahasiswa seperti itu. Mungkin yang menarik itu, dan kadang itu sebagai mungkin teman-teman mahasiswa juga sering mengalami, kayak misalnya kesulitan untuk memvalidkan kuesioner biasanya seperti itu, terlalu banyak misalnya membuat pertanyaan yang mungkin jadi tidak valid karena mungkin pertanyaan yang diajukan terlalu susah, atau untuk responden juga kurang mengerti apa yang dimaksudkan, itu membuat data tidak valid. Jadi kadang-kadang itu kendala mahasiswa, teman-teman mahasiswa mungkin banyak yang di situ gitu, kesulitan juga. Hal yang menarik lagi, untuk sekarang sih banyak data yang dikumpulkan melalui Google Form ya, kuesioner ya, karena memang ada pandemi juga, jadi pengumpulan datanya teman-teman banyak yang berinovasi nih Pak. Jadi dulu kan kita manual menyebarkan kertas kayak gitu, sekarang sudah lewat Google Form, lebih memudahkan juga sih Pak, seperti itu. Oke. Wah ya, menarik ya, semakin menarik nih. Jadi digital itu sudah mulai masuk di dalam penelitian. Ibu, khususnya di Universitas Ciputra ini banyak mahasiswa kita yang mengambil penelitian dengan metode penelitian kuantitatif ya. Benar. Apa sih Bu sebenarnya penelitian kuantitatif itu? Kalau penelitian sendiri kan sebenarnya dibagi dua besar ya Pak ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Bedanya sebenarnya dasarnya mudahnya aja. Kalau kualitatif itu kita mengumpulkan data tidak berupa angka, jadi kita misalnya wawancara, kita hanya menuliskan pendapat mereka dan menganalisis seperti itu. Kalau kuantitatif pastinya butuh pengolahan, karena kan kita melibatkan angka-angka seperti itu, dasarnya seperti itu. Kuantitatif sendiri juga datanya kita ada dua macam, ada data primer sama sekunder. Kalau primer itu seperti yang banyak teman-teman mahasiswa mungkin pilih ya, lewat kuesioner. Jadi kita mencari data itu sendiri gitu, jadi lewat kuesioner atau lewat angket seperti itu Pak. Kalau sekunder sih mungkin banyak teman-teman ekonomi yang meminta, atau biasanya minta data di data ekonomi di bank seperti itu salah satu data sekunder ya. Sebenarnya ada plus minusnya sih Pak. Gitu. Kalau sekunder kita memang tidak perlu repot-repot mencari data karena sudah ada datanya kayak gitu. Kalau primer mungkin kita lebih bisa menguasai karena kita yang mencari sendiri, kita bisa otak-atik. Itu serunya sih Pak. Oh oke. Nah teman-teman mahasiswa, saya akan tanyakan satu lagi tentang ini. Bagaimana sih mencari data itu Bu? Atau bagaimana ya ketika data itu sudah didapat, lalu bagaimana kita mengolahnya gitu kan, itu yang...
Oke, mungkin kasusnya kita ambil yang mungkin mayoritas aja. Teman-teman pasti di sini banyak sekali yang pakai kuesioner ya Pak ya gitu. Jadi memang langkah pertama sebelum kita mengolah, entah itu nanti kita menggunakan analisis statistik apapun, hal yang pertama kita lakukan adalah menguji alat ukur kita. Jadi misalnya alat ukur kuesioner gitu. Jadi kita uji apakah alat ukur kita ini sudah pas. Sudah data yang didapatkan ini sudah akan mewakili variabel yang akan kita uji nantinya. Itu namanya, mungkin teman-teman udah tahu, uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Itu langkah utama gitu. Setelah semua item valid, baru kita bisa menentukan kayak langkah selanjutnya di analisis apa gitu teman-teman mau ambil gitu. Tapi langkah utamanya harus alat ukur kita uji dulu. Oke, bagaimana cara mengujinya Bu kalau alat ukur itu? Alat ukur bisa diuji tentunya dengan bantuan software ya Pak ya. Mungkin ada teman-teman yang paling umum dan yang paling sangat Pak digunakan teman-teman pasti SPSS Pak. Itu paling mudah dan memang operasinya juga paling mumpuni untuk teman-teman gitu. Jadi nanti udah keluar, kita masukkan aja dari Excel teman-teman itu, kita copy ke SPSS, lalu nanti langkah-langkahnya bisa teman-teman pelajari, nanti hasilnya itu tinggal dibandingkan dengan R-square tabel sih Pak. Jadi itu bisa dilihat apakah itu valid atau enggak gitu. Biasanya kalau nilainya kurang dari tabel, nilai tabel itu mungkin teman-teman bisa dibilang nggak valid ya Pak ya. Itu nanti langkah selanjutnya bisa menghapus item yang nggak valid itu sih Pak. Di trimming namanya. Trimming item. Iya, nah teman-teman mahasiswa butuh juga informasi bagaimana ketika kita meminta bantuan ke unit yang Ibu pimpin di LPPM, itu langkah-langkahnya seperti apa Bu? Dari memasukkan data sampai diolah, lalu dan berapa lama biasanya untuk menyelesaikan satu orang mahasiswa ini yang iya, Pak. Ratusan jumlahnya tentu. Iya Pak. Jadi saat ini LPPM memang membuka layanan pengolahan data untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan, membutuhkan konsultasi gitu. Kami juga membuka jasa konsultasi untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan masukan-masukan tentang datanya kok. Ini kurang ini ya Bu, ini kurang ini, tenang aja. Teman-teman bisa tanya-tanya ke kita. Itu bisa email ke statistika@ciputra.ac.id, nanti kita aturkan jadwalnya. Lalu kita bisa bertemu, lalu bisa konsultasi seperti itu. Untuk pengolahan datanya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di saat teman-teman menghubungi kami. Seperti itu sih Pak. Tidak ada durasi waktu berapa lama dari masuk data sampai kalau durasi setelah kita tanda kontrak, kita persetujuan, pengerjaannya sekitar 1 sampai 2 hari kerja. Cepat juga ya. Tuh rekan-rekan mahasiswa, jadi kalau sudah siap datanya tinggal butuh 1-2 hari saja sudah akan selesai begitu ya. Nah Bu, ada satu hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita ketika data itu sudah jadi gitu. Yang sulit itu bagi mereka membahasakannya gitu. Ada tips atau ada hal yang perlu diperhatikan ketika membahasakan data tersebut, hasil dari temuan? Iya, itu mungkin salah satu kelebihan statistik di sini ya Pak ya. Jadi kita membahasakan output apa yang kita dapat biar orang lain yang baca itu kayak nggak bingung gitu. Nah itu perlu trik-trik tersendiri memang. Jadi untuk interpretasi ya Pak, namanya interpretasi output, kita tidak hanya menjelaskan kalau data ini berpengaruh, data ini berpengaruh signifikan. Tapi orang lain di sana kan kadang nggak tahu maksudnya berpengaruh signifikan itu apa sih, maksudnya linear itu apa sih. Nah dengan teman-teman nanti konsultasi ke kami atau nanti teman-teman bisa belajar dengan kami mengartikan apa itu misalnya normal, apa itu linear dengan bahasa sehari-hari yang nantinya output yang teman-teman print gitu kan nanti bisa berguna dan dibaca orang-orang banyak. Bisa dipahami begitu bisa ya. Bisa dipahami, itu yang paling penting. Baik. Itu. Nah, kita tanyakan ya apa yang perlu kita persiapkan atau kita lakukan ketika melakukan penelitian kuantitatif ini. Kira-kira ada tips nggak Bu untuk rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir?
Ya, teman-teman yang sedang akan menjalani tugas akhir yang nantinya akan mencari mungkin data primer atau data sekunder, teman-teman positive thinking aja gitu. Mungkin nantinya mungkin ada kendala, kok tiba-tiba nggak normal ya, kok nggak valid ya. Tapi tenang, statistika itu bukan yang kekeh kayak kalau nggak normal nggak bisa dipakai gitu. Pasti ada jalan untuk misalnya nggak normal. Oh, kita gini kan supaya nanti bisa normal kayak gitu. Jadi selalu ada jalan untuk menuju normal lah istilahnya Pak ya. Jadi mungkin itu statistika itu harus latihan. Jadi untuk software itu memang nggak bisa sehari 2 hari langsung bisa ya Pak ya. Memang harus latihan. Terus teman-teman juga harus sabar dalam pengumpulan data itu yang betul sabar karena itu membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama apalagi untuk data primer. Seperti itu sih Pak tips-tipsnya. Wah, menarik ya. Nah, dengan begini kita akan jadi lebih jelas begitu bagaimana kita melakukan penelitian kuantitatif dibantu dengan Ibu Dominik yang siap untuk menolong kita semua begitu. Baik, Ibu, terima kasih sekali untuk pertemuan Bapak. Kita. Iya, kita akan pamitan ke UC People. Saya Lucky. Saya Dominik. Salam entrepreneur.